Selamat siang ya semua. Siang, bagaimana ini Ana kesan Ana setelah ujian ya, ujian kemarin malam. Nah itu jadikan feedback kan ya. Jadi untuk proses pembelajaran Ana telah ini nggak sudah baik nggak ya? Ya itu rata-rata ujiannya ya paling di bawah 55 ya kemarin. Di bawah 55 sepertinya. Saya belum lihat tapi Pak Posi yang bilang. Saya memang nggak ini. Ya nanti ajalah dibuka itu yang penting sistemnya jalan secara program nggak ada masalah. Ini hanya yang masalah ya di Anda, ada yang masalah internetnya tidak ya sudah gimana lagi kan ya, memang harus double maksimal ada koneksinya. Jadi ada berapa orang tuh ya yang masalah internasional satu ya, di kelas ini mungkin ada satu gitu, saya kurang ini apa di kelas ini saya ini juga belum ngecek kelasnya itu, tapi yang jelas ada WA ke saya sama chat di ininya dosen itu pasti. Ya ada yang lebih ini tuh ini mengejar waktu kiraan pukul 20 gitu ya. Ya memang saya di awal tidak bisa beri waktu ya karena spesial lama, itu setelah dekat 20 menit baru di chat lah ya supaya ini waktunya. Nah, berikutnya lah siap-siap ya untuk UTS kedua. Jadi tentang esai ya, UTS kedua. Nah, esai. Nah, ini sebenarnya udah skill-nya sudah banyak dilatih juga daripada multiple choice ya. Dari pilihan itu ya tidak pernah dilatih. Tidak pernah dilatih. Tapi Anda yang harus belajar ini memahami itu ya dari formulasi, misalkan dari hukum Fourier itu yang mana sih gradien temperaturnya lebih besar kan ya, kalau silinder dengan plat datar dan lain-lain lah ya, atau kasus yang lain dari hubungan sirip formulasinya seperti apa, bagaimana pengaruh koefisien konveksi kan ya, bagaimana pengaruh perimeter, bagaimana pengaruh thermal conductivity dari material dan juga cross section areanya. Nah, itu ya, jadi itu yang harus diinikan ya sambil mau ini kan, sambil mengingat-ingat kalau multiple choice hal itu bisa diujikan itu ya. Kalau esai ya hal itu nggak pernah diujikan. Ya sepertinya nanti akan jadi budaya walaupun nantinya tidak ada kita luring misalkan ya di semester ini, mungkin semester depan udah luring begitu ya. Ini udah mulai dipaksa ke kampus ya. Karena dosennya juga udah kenakan di rumah ya. Jadi kerja jarak jauh terus ini bimbingan ya itu saja ya, kecuali memang ada harus berhubungan alat gitu. Nah, itu. Ya kalau nantinya bisa luring pun ya sepertinya kita di perpindahan panas bisa jadi tetap juga ada ujian seperti multiple choice ini karena ada unsur positifnya ya esai ada positifnya juga, ada kekurangan dan ininya kekurangan dan kelebihan ya, nggak mungkin lah ya, nggak mungkin lah kalau nggak ada kekurangan dan kelebihan ya AP Anda nggak jalan karena nggak ada positif negatif di situ, nggak jalan, harus DC harus ada positif negatif. Nah, baik, saya akan masuk langsung ke ini. Dari materi untuk konduksi tuna dua dimensi, si materinya sudah saya sampaikan semua ya. Jadi Anda harus baca-baca lagi. Ini ada masih banyak soal yang ingin saya perkenalkan ke Anda untuk mulai melatih. Pak Made, permisi Ya, Pak. ya silakan. Saya ingin bertanya yang itu Pak, yang gagal buat submit itu gimana Pak ya? Ya Kan sudah, 0 aja nilainya. walaupun kalau misalnya ada bukti nggak bisa nge-submit gitu Pak, itu tetap Pak. Ya tetap 0 aja. Nanti dilihat lah. Nanti lihat hasilmu yang lain, dilihat juga. Lihat juga hasil yang lain itu. Itu untuk sementara 0. Itu ya sementara 0. Nanti dilihat lagi. Kami rapatkan lagi gimana keputusan itu ya. Jadi nggak perlu ngendal ini satu persatu. Itu karena pasti ada yang tidak ikut. Itu kan ada berapa orang lah kan ya.
Tuh, nanti per kasus sambil lihat perkembangan ujian-ujiannya, seandainya emang gagal, ini benar ini enggak itu ya. Ya ya jangan nyampe itu anak ya kami nggak mau itu juga diperdaya oleh Anda itu ya. Entah jujur atau enggak itu ya. Nah, walaupun ada bukti dan lain-lain itu kan ini aja. Bisa koneksi pun bisa kita hal yang kalau orang nggak jujur bisa juga ngakalin. Misalkan ujian nggak bisa jawab, ya di modemnya di ini kan koneksi ya gagal, itu bisa jadi. Atau hal memang Anda jujur itu ya, jadi ya belum ngambil sikap lah, kita biarin itu ya sudah. Jadi by system itu nol. Itu dulu, ya itu dulu. Tapi Anda jangan putus asa. Berjuang juga, ikutin ujian-ujian berikutnya dengan ya, ya saya nggak mau ini. Nanti bagaimana keputusnya kita lihat bagaimana dosennya nanti setelah nilai semua mungkin yang kasus-kasus bisa jadi T kan dulu sambil melihat gitu ya, sambil melihat apa ada sesuatu tindakan yang tepat ya untuk diberikan gitu ya, atau treatment yang tepat gitu ya. Itu ya untuk ini ya, untuk sementara itunya itu yang dulu Anda ikutin dulu ini semua prosesnya, jangan karena itu secara by system nol Anda udah putus asa Anda tinggal, jangan gitu ya. Berjuanglah nyampe penghabisan. Itu ya, nanti ini ujiannya kan masih banyak. Ya, ujiannya masih banyak. Ada lagi yang lain? Sama itu sih Pak, berarti kemungkinan buat Pak tahu pastinya itu ntar di akhir berarti Pak ya? Iya, di akhir. Di akhir dilihat case by case. Oke Pak. Terus sama ini Pak, saya sama beberapa teman yang lain juga kan sempat itu kan Pak, gara-gara nggak bisa nge-submit, terus juga udah nge-screenshot buktinya, juga nge-screenshot jawaban-jawaban semuanya gitu Pak, dari nomor 1 sampai 50. Apa itu perlu juga Ya, disimpan Anda dulu Pak? simpan aja file itu. Harusnya kemarin lah kirimnya, saya belum ini juga, ngenal sekian banyak yang gitu-gitu kan ya. Ya, yang kasus itu berapa orang ya? Ya, karena kita nggak mau ini, by system aja penilaian gitu. Mending karena saya kurang tahu apa ada yang izin dan lain-lain kan ya, nanti itu lihat semua anak kasusnya apa ya dicatat ya, Anda kirim aja buktinya yang itu nanti kan kami rekap itunya kan ya, kasus per kasusnya gitu. Udah ya jelas ya, rekap ini kenapa ini tidak ada, kenapa apa ada sakit atau apa, dia ujian tapi ada masalahnya apa kan itu gitu. Oke Pak, baik Pak. Ya, ya, jadi Anda jangan patah semangat juga ya, bagi yang kasus lain jangan patah semangat. Ya kalau enggak ya kita agak ini juga ya, ngenel itu terlalu ini kan ini, ya menyiapkan bayangin untuk memberi susulan, misalkan ujian susul biasanya kami hindari, karena effort untuk dosen itu besar juga, gitu ya, besar juga, maka hindari ini. Jadi harus sehat, gitu ya, harus sehat. Secara depulnya penugasan ya memberi kuliah, memberi evaluasi ujian, ya ujian di waktu ujian itu saja kan ya, ada susulan sebenarnya itu kan ya, itu jadi ada extra effort itu kan ya, extra effort yang nyiapin sama juga, makanya harus sehat gitu ya. Ya zaman saya jadi mahasiswa jarang juga ya dosen yang memberi ujian susulan, walaupun saya ngenal ya lihat case by case sama dirapatkan biasanya dengan teman-teman ya gimana yang terbaiknya kan itu ya, yang terbaiknya. Kalau udah lihat pertama nggak ikut ujian, kedua nggak, ini gimana ini, itu ya kita lihat ininya juga, kita lihat usahanya juga ada ya, atau anaknya depresi ya ngapain saya ikut juga repot gitu kan ya, kan macam-macam kasus di anak itu macam-macam. Saya ngalamin, bukan saya ngalamin, saya nanganin nyampe ratusan mahasiswa urusan tugas sarjana itu dari sekian tahun ya ke belakang, walaupun tahun yang lalu saya udah mundur nggak mau. Wah macam-macam kasusnya ya, kasus depresi ada juga, mungkin di mata kuliah nggak lulus ada juga, ya itulah hidup itu seperti itu. Bahkan orang pinter ya, anak yang dari Sumatera Cepron loh, pinter anaknya dulu SMA pinter, sini parah banget gitu ya, seperti itu, dan sakit sampai kasus, sampai ini, sampai perpanjang, akhirnya dia lulus ke saya ini, udah kayak gimana ininya pancaran mukanya. Seperti itu ya, itu terjadi juga ya, terjadi juga. Ya saya sih ingat ini aja dengan
dengan apa ya kita inilah kita lihat ya secara inilah holistik lah masalahnya. Ya saya dengan anak-anak itu nggak mau juga saya marah ini bentain. Ada dosen yang bentain gitu, nyampe gemeteran anaknya saya kasihan. Kasihan juga anak sakit kok itu ya anaknya sakit. Itu terjadi loh terjadi. Ya udah ya saya akan langsung share ini PowerPoint-nya ya untuk latihan ini. Ini udah ya udah di-share. Nah, kita mulai ini. Itu sekarang fokus untuk lihat-lihat soal dulu. Ini nanti esai kan ya, anak UTS itu untuk esai yang pertama kan ini masuk semua kan ya, masuk semua materi. Sepertinya itu setnya ya di kalender sebelumnya minggu ke berapa? Minggu ke-8 ya, ke-8. Kalau saya ngesetnya kan itu set top, top udah. Saya paksa tuh dosen yang lain, profesor dua, saya paksa. Ini ujian kali ini saya gitu. Itu sehingga kita kemarin saya ujian. Kalau enggak mereka udah ini lupa kadang-kadang kesibukan mereka. Pak Dirdiknya pun kaget, oh bahan udah nyampe mana gitu ya ceritanya seperti itu. Ya Dirdiknya pun kaget. Dia mungkin pernah berapa kali nggak masuk kelas mungkin itu. Ya kalem aja ya emang kita ya itu sesuai dengan kalender ya kita berusaha untuk mengikuti itu. Seperti yang di PowerPoint yang di awal saya tayangkan itu. Nanti akan minggu by minggu itu akan ngikutin itu. Nah, ini coba Anda baca ini. Masalah ada angka-angka yang tidak jelas kan ya? Tidak jelas itu ini ya. Ini tidak jelas. Nah, ini 0,2 ya. Ini soalnya ya. Ini soal yang saya recycle dari ujian sebenarnya. Ujian dulu kita pernah memberi ujian sedikit ya. Jadi soalnya dibalik kan ya. Biasanya kan beda ingat hitung temperatur kan ya. Sekarang temperaturnya diberitahu itu titik-titik nodalnya. Yang lainnya ditanya. Gitu. Nah, coba Anda baca dulu. Ini bahasa Inggrisnya benar nggak? Ya, saya ini lah. Ya, mungkin udah bisa dimengerti lah. Karena ya bahasa Inggrisnya. Nah, ini caranya gimana menyelesaikan. Itu ya, caranya seperti apa menyelesaikan. Yang jelas ditanyakan laju koefisien konveksi juga ditanyakan ya. Nilai thermal conductivity juga ditanyakan ya. Gimana bisa menghitung? Apa yang sebaiknya dicari dulu? Ini ada A dan B kan ya. Apa anak ikuti kehendak soal? Itu ya bisa jawab nggak kalau diikutin kehendak soal? Macet ya, nggak bisa jawab ya. K-nya nggak tahu kan ya. K materialnya nggak tahu. Jadi K-nya dulu dicari. Ya thermal conductivity-nya dulu dicari. Itu. Ini soalnya ya makanya ketika jawab tuh jangan berpacu harus dikerjain dulu gitu ya. Ini soalnya emang sengaja diputar pertanyaannya ya. Jadi nggak bisa jawab A duluan, ya jawab B. Nah, untuk bisa menjawab B seperti apa? Nah, ini kan ini ya ini masih bahasa Indonesia gambarnya ya. Nah, ini temperatur permukaannya 500. Nah, ini di bawahnya temperaturnya ini. Temperaturnya ini 3 ini ya, 337 ini kan ya. Terus 356 ini 435 ini yang 414K ya Kelvin. Nah, di sini berapa? Ya sama 500. Sini 500. Nah, artinya gimana untuk menyelesaikan masalah ini? Masalah ini. Gimana untuk menyelesaikan? Siapa yang bisa seorang sukarelawan dulu deh sebelum saya ini membahasnya ya. Ya, nah pertama ya
mulai Anda gambar itu ya, yang tiap nodel itu ya ininya, efek ininya, batas di area ininya, efek panasnya itu ya. Jadi daerah-daerahnya digambar. Ya kita simpel aja pilih, nggak perlu memilih yang rumit-rumit di sini. Ya kita ambil aja tengahnya kan ya, sini kita ambil tengahnya, putus-putus kan ya, ambil tengahnya, nah sampai sini tengahnya juga. Nah, sini juga tengahnya sini. Sehingga kita bisa analisis dengan mudah. Ini ya juga ya dari jauh nggak apa-apa, tapi dengan nanti kan arahnya. Nah itu ya. Nah ini ke sini, bisa ini kan. Ini dengan ini. Nah ini juga. Ini punya ini ya. Nah panas ini bagaimana? Ini isolator. Jadi tidak ada key ke kanan ya, key ke kanan nggak. Sehingga Anda bisa ini kan raca energi masing-masing. Raca energi di sini misalnya, di sini sudut ini. Mana ini? Itu diinikan dulu. Dituliskan dulu neracanya ya, neracanya dituliskan. Jadi masuk ini ya, ini masuk. Nah ini ke sini kan sini masuk sini ya. Konveksi juga ada, kan ya? Konveksi ada dengan luas ini. Ini ada konduksi, ada konveksi. Kesetimbangannya itu sama dengan nol, kan ya? Ini konveksinya masih ada H-nya ya. Dan ada K-nya kan ya, H dan K belum diketahui. Gitu. Nah, kalau di sini hubungan di berikutnya ini H-nya kan ditanya kan ya, ini theta inga ya. Ini 300 theta inga. T gas ya, untuk konveksi. Nah, di sini juga bisa itu. Ada Q dari kiri, dari temperatur B, ada Q dari 337 sini, ada Q dari 414 sini, dan ada juga konveksi. Ya, bisa aja kita anggap masuk semua, bisa saja. Gitu ya. Sehingga ketemu persamaan K dengan H tidak diketahui juga, kan ya? Jadi udah dapat dua persamaan ya, K dengan H tidak diketahui. Itu, dapat dua persamaan. Apa artinya? Ya, aljabar linier bisa dilakukan. Nah, itu kalau lihat di persamaan itu. Yang lain mungkin ada yang mungkin nggak langsung dapat K-nya. Gitu. Kalau yang ini, di sini nggak tahu kan ya? Nggak tahu. Di sini nggak bisa titiknya, sini nggak tahu. Sini nggak tahu, ini tahu. Gitu. Ya, jadi lihat per itu. Ya, per kasusnya itu kita lihat. Ya, jadi dengan dua persamaan itu udah cukup kan ya? Udah cukup. Udah cukup. Jadi dapat H, dapat K. Gitu. Jadi thermal conductivity udah dapat duluan jadinya kan ya? Dari H dan K kan ya? H dapat, K-nya dapat. Baru Q-nya bisa dijawab yang nomor A. Q itu ya konveksinya. Sigma ini. Sigma luas masing-masing tiap elemen delta T-nya. Ini kan konveksi. Nah, sini ini ada konveksi ke sini. Ini ada konveksi ini ke sini. Jadi ini yang tengah ini satu ya, sampai sini. Di rentang sini ke sini. Terus ini ke sini. Yang sini juga ada, kan ya, rentang sini. Jadi 3 itu dijumlahkan ya, ini ada sigma, kan ya. Nah, ini dari dua persamaan yang tadi ya. Persamaan beda hingga di titik 337 dengan titik 356. Itu ya, jadi tidak, jadi harus itu. Ya aljabar linier, kan ya. Dengan H dan K belum diketahui. Nah, dengan demikian Anda bisa menyelesaikan masalah ini. Itu poin utamanya. Ada yang bingung nggak? Silahkan. Kalau ada yang bingung, silahkan bertanya. Bingungnya bagaimana? Itu ya. Jadi tugas saya untuk ini menjelaskan lagi. Itu ya. Menjelaskan lagi. Gimana? Ada yang bingung?
Si Gian, gimana Gian? Kamu kan tadi banyak ngomong. Ngerti nggak, Gian? Gian Ya, Ramadan. iya Pak, lagi berusaha memahami Pak. Sambil Memahami. baca bukunya juga ini Pak. Baca buku lagi kamu. Ya sebelum kuliah baca buku. Enggak, dari penjelasan ini. Konsep penyelesaiannya ini bisa ngikutin nggak? Itu ya jangan, wah ini langsung baca buku gitu ya. Belajar ini latih telinga itu mendengar sambil melihat untuk memahami. Itu kan ya di waktu yang ini. Tuh ininya. Gitu. Kalau di ini kan bisa sini. Yang sini misalkan ada konduksi dari sini kan. Jadi konduksi dari kiri ke kanan apa? K kali luas ini kan. Nah, dalamnya satu satuan kali beda temperatur di 500 dikurang 356 bagi L-nya. L-nya 0,2 kan ya. Dari sini ke sini dapat yang sini. Yang sini juga kan ya. Dapat. Itu dapat kan itu ya. Jadi rumus itu aja kan. Nanti sepanjang luas di sini. Nah, ini kan ini jadi selebar delta X kan ya, ini setengah delta X, ini setengah delta, ini selebar delta X, koefisien konveksi kalikan luas. Nah, kalikan delta X kalikan satu satuan ke dalam kan ya, satu satuan. Kalikan dengan beda temperatur. Beda temperatur kita anggap masuk, boleh aja kalau kita tulis sigma plus plus semua, kita sama dengan 0, kita anggap masuk, bisa aja. Jadi H ini lebih 300 dikurang 356. Ya nanti negatif, pasti benar juga kan ya. Yang penting konsisten. Itu ya konsisten. Boleh aja dari awal karena udah tahu lebih tinggi arahnya kita masukkan. Ya kita input plus minus di depannya. Kan itu. Ya jadi tetap aja kan ya. Hasilnya akan sama kalau tidak ada kesalahan dalam perjanjian tersebut, masalah tanah. Ya, tanah ininya plus minusnya. Nah, itu dapat, tapi dapatnya ya persamaan. Yang K-nya tidak tahu, sama koefisien konversinya tidak tahu, belum tahu kedua. Nanti berikutnya di 337, kita lakukan hal yang sama juga, dapat juga persamaan, yang bentuknya lain, dan juga K, thermal conductivity, and ini, heat, coefficient of heat, of convection ya, convection heat transfer, nah itu yang belum diketahui. Nah, dengan demikian, dari dua itu iya kita selesaikan dengan matrik kan bisa ya, kalau enggak ya dari kapan tuh udah dapat ya dua itu ya SMA udah dapat sih ya. Nah, kasus itu ya selesaikan masuk matematika, jadi udah dapat itu ya otomatis nomor B terjawab kan ya. B terjawab duluan, nomor A belum bisa jawab. Nah setelah itu H ini K dapat, koefisien konveksi dapat gitu ya, dapat dari situ. Nah nanti kita itu bisa lakukan ini untuk menghitung Q. Ya, saya lanjut ya. Jadi saya anggap ini udah bisa ya. Nah, ini sebenarnya soal simpel. Karena soal simpel. Nah, ini ya tetap aja buat ininya garis-garis seperti yang tadi ya. Ini ya bisa jadi materialnya ini beda. Kan ya, ini material dari soal ini contoh misalnya ini KA, ini KB kan material. Ini kan artinya nodal ya. Nah, nodal. Nah, ini kita bisa hubungkan kan titik-titik yang ini ya, ini nodal temperatur juga. Ini temperatur kan ya, T M minus 1, N, ini TM plus 1, N, sini TM, N plus 1, di sini TM, N minus 1. Itu ya, tapi bahannya beda. Nah, itu ya, jadi itu ini kan. Lihat lagi panasnya dari sini ke sini, nah udah, K-nya ini. Ini K ini. Dari bawah ya K-nya K yang putih. Nah, dari kiri K-nya ya bagi atas 2. Ya, jadi garisnya kalau kita gambar kasus ini, nah ini kan ini ya. Nah, kita ini, nah itu kan ya.
Nah, itu. Jadi sini ada di material ini ke sini kan ya, nanti sini ada. Ya, jadi K K yang ini kali dengan luas sepanjang ini setengahnya, jadi setengah delta Y bagi 2 kalikan satu satuan ke dalam kan ya. Nah, kalikan kan beda temperatur ini ke sini ya. Bagi dengan jaraknya ya, delta X lah. Itu ya, ini juga di bawahnya ya. Nah, nanti yang dari sini juga. Jadi ya untuk ini ya, jadi saya kira mudah lah. Nah, ini dimunculkan soal, ini udah ada di buku jawabannya. Jadi anak saya minta untuk membuktikan, ya bisa nggak dari ini, lihat soal nih, hitung, nanti cocokkan dengan simul yang ada di buku, cocokkan rumusnya. Itu ya, setiap sama, apakah sama Anda bisa. Ya, jadi kalau sama berarti Anda udah ini, mempunyai keterampilan menggunakan konsep itu ya, konsep beda ingatnya kan ya. Nah, sudah tentu ini masih banyak perlu tambahan ya, tambahan. Apakah terjadi pembangkitan panas atau tidak di sini, itu ya. Nah, itu masukkanlah asumsi-asumsi ya penyebaran model. Ya, ini kita udah lewat di hampir 30 menit ya. Nah, ini berikutnya ini ya. Nah, ini bagaimana cara menariknya ya. Apa mau ini 45. Nah, ini apa mau ke sini? Apa datar aja gini ya dengan M sama. Bisa aja kan ya. Ini ke sini. Ini nanti ada ke sini kan ya. Ini ada nodal, ini ada nodal, ini ada nodal juga. Nodal, ini nodal kan ya. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, harus dicari sini. Ini. Nah, kalau seperti itu gimana? Terutama yang di pinggir-pinggirin. Ini kan minyak, bro. Ya, apa seperti itu? Kita mana lebih mudah? Nah, apa kita buat ini aja? Nah, ini ke sini misal. Ya, nih sini. Nah, ini ya pilihan-pilihan yang harus dipikir. Ini kan artinya di sini ya. Nah, ini ke sini. Demikian ini ya bisa jadi ya, ini kan masih belum ditetapin ya gambarnya. Kalau tetap ini ya harus tahu hubungannya. Jadi berapa luas konveksi di sini kan ya? Ini nanti elemen ini berapa ini ke sini. Ya, ini ke sini kan ini wakil yang ini tengah-tengah ke sini. Ya, ini ke sini. Ya, jadi hitung lihatnya ya. Ini lain lagi letak ininya ya, posisi itunya beda. Ini soalnya kurang lengkap. Ini ya harus banyak nambahin dan ya kena sedikit sekali datanya sehingga banyak netepin ya pilihan jadi untuk menyelesaikan. Kalau dianggap di sebelah kiri, seperti apa jawabnya. Kalau kita mau model seperti ini, seperti apa jawabnya. Ya, pada prinsipnya nanti ketika data Y diperkecil sehingga ada titiknya tepat dengan ini tepat sama, ya hasilnya ya sama aja. Ya, hasilnya jadi sama. Itu ya, jadi itu yang nomor problem C ya. Kita kemarin problem A udah kan ya? Problem A sudah. Nah, demikian juga yang ini ya, yang pembuktian ini ya. Nah, ini Anda bisa tarik ke sini juga kan ya. Nah, ini ke sini. Ya, ini ada konduksi daerah sepanjang ini konveksi kan ya. Sepanjang ini konveksi. Itu ya. Nah, sini apa ada kidot atau tidak? Nah, ya. Ada kidot ya, ya kidotnya, key-nya berapa di situ? Ya kidot kalikan volume-nya kan, tambah. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya, sistemnya lah satuannya sistem Inggris kan ya. Inggris ya, ya coba gambarkan dulu siapa itu. Sambil membaca soal, coba oret-oret. Ini pada dinding kan ya, dinding. Jadi dinding yang eksaknya berapa? 1 feet kali 1 feet. Dan ya tepat di tengah-tengah ya sumbu dari konkrit tersebut.
tepat di tengah-tengah. Apa ini maksudnya? Jadi di bawah ini ya under surface dari itu diisolasi ya. Isolasi dan permukaan. Ini temperatur permukaan dari kabel adalah segini. Dan ini permukaan konkrit yang terekspos, nah 100 ini. 100 ya Fahrenheit. Hitunglah laju disipasi kabel. Jadi ceritanya apa? Ini satu pit apa itu? Satu pit ya. Coba Anda ini. Itu diameternya ini 0,5 in ya, inch. Apa kasusnya gini? Ini satu pit kali satu pit ini. Itu. Ya, ini mungkin ya. Apa ini kabelnya di tengah gini? Ya, apa ke situ? Satu pit kan itu ya, satu pit itu 30-an senti ya, 30 senti. Pilarnya lah ini ya, kalau ini pilar, ini kan ininya satu pit pilarnya, begitu ya. Kan tebal dinding nggak disebutin ya. Nah, ini ada kabel itu ya, kabel. Jadi ini kan kasus faktor bentuk kan ya, Q sama dengan S kali K ya, K kali delta T kan ya, K kali delta T. Nah, ini kabelnya tahu kan ya, T dalamnya tahu. Terus expose surface ininya tahu juga semua. Ya, temperaturnya tahu. Ya ini ya, jadi masalahnya ya. Memang soalnya bahasa Inggrisnya kayaknya yang agak sulit dipahami ya. Jadi tepat di pusatnya. Pusat dari sumbu dari konkrit. Ini kan sumbu jadinya ke sana ya. Jadi ini bentuknya ya itu. Ini cuma disebut wall di situ ya. Itu nggak benar terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, ini. Nah, itu ya. Ini. Ini ada kabel di dalam. Tuh, ya kabel sana. Itu gitu ya. Ya ini Anda harus nyari S-nya. Ya S-nya berapa. Iya karena temperatur ini kan delta T ini udah dapat kan ya. K-nya materialnya udah tahu juga. Ya K material sudah tahu ya sudah bisa selesaikan. Nanti kan di sini ada L-nya ya nanti sehingga diinginkan Q per L berapa. Ya bisa ya. Bisa. Nah itu ya jadi itu ya. Jadi soalnya agak sulit dipahami ya, tapi kalau udah kita uraikan pelan-pelan ya masuk soalnya sedikit.
Itu yang nomor D. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ada bertanya nggak? Si Salam, ada ngerti nggak, Lang? Duta Salam. Oh, saya maksudnya. Iya, kamu siapa dipanggil Duta? Ya boleh. Duta. Duta, ya, Duta Salam. Ngerti nggak kamu? Untuk skematiknya sih sejauh skematiknya aja sih Pak, untuk bayangin sistemnya untuk Ya, kalau udah dibahas skematiknya ini ya, tapi emang agak soalnya agak ini juga ya, mengertikannya. Ya, mestinya ini perlu diedit bahasa Inggrisnya lebih bagusan dikit gitu. Ya. Artinya pilar ya, bukan concrete wall kan ya. Pilar itu apa bahasa Inggrisnya? Concrete wall yang disebut. Pilar ya. Iya. Iya, itu concrete pilar, bukan wall. Pilar ya wajar lah kan ya, tiang-tiang beton kan wajar kan ya. Ya rumah lantai 2 kan 30 kali 30 kan ya. Nah, tapi di dalamnya ada kabel listrik gitu kan ya. Kabelnya dicor di dalamnya. Tuh kan ada teknik semi gitu kan ya. Ya ada yang gitu-gitu juga walaupun agak ribet juga ketika kabel bermasalah pusing gitu ya kalau buat bangunan seperti itu. Makanya dalam desain electrical tuh ya lebih senang mereka itu khusus kabel-kabel peralatan khusus. Kalau di gedung-gedung besar biasanya ada sub kan ya, ada apa? Ada lubang kan ya dari bawah ke atas langsung antar lantai kan ya, istilahnya sub. Poros ya, kalau Indonesia kan nggak perlu poros ya. Kalau bahasa ininya sub disebut apa? Ya jalur ini jalur kabel khusus saluran ya, jalur ini. Lubang antara ini ya itu ya tembus itu gedung 7 lantai ya ini bolong untuk ke bawah terus. Kalau orang lompat situ ya mati bunuh diri jadi langsung di dalam ukuran yang tidak besar juga kan ya, paling 60 cm kali 120 biasanya. Nah, kalau sudah ini ya kita ini ada soal nyampe H ini. Saya siapin. Nah, ini sebenarnya simple ya. Simple. Hanya ketika tanpa dibantu oleh gambar ya agak repot juga mengertikan. Makanya latih. Ya soal ya sering tidak diberi gambar juga. Itu ya soal itu. Anak yang harus belajar melatih menalar soal juga. Ini kan karena penjelasannya dibantu dengan gambar. Nah, ini uraniumnya seperti ini. Ya, uranium kan dianggap apa ini seperti ini ya, wall datar gitu aja kan ya simpelnya. Dalam prakteknya sih di nuklir banyakan silinder kan ya, silinder. Ya dengan ini ruang dan juga pembuatan dan lain-lain kan itu ya. Itu ini silinder dan juga hubungan dengan pendinginan atau pengambilan panasnya ya dan juga sistem pendinginan. Itu kalau di nuklir juga perpindahan panas juga ya, kalau di sistemnya itu ya penting juga memahami itu. Makanya banyak orang-orang Batam untuk ambil S2 ya atau S3 doktor ya paling di perpindahan panas di aplikasinya nuklir. Nah, jadi pembangkitan panas ini simbolnya beda ya dengan buku yang Anda miliki. Nah, ini ngambil dari Yunus Cengel ini. Nah, satu sisinya temperatur diketahui 0, sisi yang lain juga diketahui ada konveksinya. Ya sini ya ini kita pun beda inga di sini ya, beda inga. Emang soalnya udah nyebutin beda inga kan ya, beda inga. Nah ini bagilah ini garis ininya supaya mudah ya buat gini sketch dulu. Ya. Jadi jangan luasnya itu membuat anak pusing. Ya buatlah simulnya luas di sini berapa? Ini vertikal nih A aja kan. Nah itu jadi bisa lihat konduksi dari sini. Sini, yang mana lebih tinggi akan temperaturnya. Ini theta inga diketahui temperatur lingkungan ya inilah lebih tinggi di dalamnya. Ya karena sini pembangkitan panas. Jadi panasnya ada ke kiri, ada ke kanan. Itu ya. Ada ke kiri, ada ke kanan. Ya karena ini hanya satu titik aja di ini ya simpel ya bisa jadi 5 titik, nanti kelihatan distribusi temperaturnya seperti apa.
Ya, jadi dengan laju segini ya 5 kali 10 K-nya juga diketahui ya kita bisa anggap ini. Ini konduksi ke sini. Ya, ini konduksi ke sini. Ya, masuk tambah masuk. Ya, tambah juga pembangkitan panas setelah ini. Ya, di luas segini ya di ini. Jadi Q dot jadi 5 kali 10 pangkat 6 kali volume-nya. Volume-nya kan delta X ya. Ini ke sini kan delta X. Delta X kali A, luas penampang. Semua ada A-nya kan ya, luas penampang. Itu nanti A-nya bisa dicoret ya. Nah, itu disederhanakan. Itu disederhanakan kan ya. Itu. Sederhanakan dapat satu persamaan ya. Satu persamaan dengan T1 yang belum diketahui, T2 belum diketahui. T0 sudah sama dengan 0 kan ya. Berikutnya kita di sini di nodal 2. Nodal 2 nanti ada juga kita anggap panasnya masuk ke sini bisa aja. Ini masuk ke sini sama dengan ada pembangkitan panas di sini. Dapat lagi persamaan ya. Dengan yang tidak diketahui juga 2, T1 dan T2. Ya, nah T1 dan T2 dari dua persamaan tersebut Anda bisa mencari dengan aljabar linier, ubah matriks, selesaikanlah dengan emisi Gauss, mungkin kan ya, yang sudah Anda pernah pelajari di analisis teknik kan ya, kalau di FTMB-nya, mungkin di SMA ya juga sudah dengan eliminasi walaupun tidak disebutin nama Gauss kan ya, dengan mencongak lirik mana lebih mudah untuk disederhanakan ya, diterapkan konsep-konsep matematika, prinsip-prinsip matematika tersebut ya, supaya sistemnya konsisten. Itu ya, jadi itu sebenarnya poin utamanya ya. Jadi yang nomor E ini keburu ya waktunya. Nah, ini aja. Nah, sekilas saja. Ini sekilas. Nah, kasus sirip pun juga bisa diinikan ya, seperti ini, anggap satu dimensi, tapi lebih rumit ya setelah diinikan. Nah, ini M-1, M, nah, ini ngelihatnya garis putus-putus ini, ya raca juga raca energi. Hanya Anda harus ini, menerjemahkan nanti delta X ke sini miringnya berapa luasnya, delta X per cos, makanya di sini berapa. Itu trigonometrinya dimanfaatkan. Sehingga nanti tergantung apa dasarnya diketahui nggak, diketahui dasar, diketahui lingkungan, ya nanti bisa diterapkan di ini M-1, M dengan M plus 1. Dengan demikian nanti ada 3 persamaan dengan 3 temperatur yang belum diketahui. Itu ya, jadi bisa seperti itu ya. Itu ya, jadi itu bisa dilakukan. Jadinya ingat trigonometri, kalau ini sudutnya theta, di sini kalau sini delta X datarnya ya, ini datarnya delta X, sini miringnya jadi berapa? Ya, miringnya. Delta X ke sini kan ya. Delta X ke sini. Delta X ke situ kan delta X per miring ini sama dengan cos kan ya, sehingga delta X dibagi cos ya miring ini ya, jadi itu ya, jadi definisi cos itu ya, jadi kita bisa peroleh. Daftar hadir mohon diisi ya di itu. Kayaknya udah saya buka juga ya. Nah, ini termokopel ya, termokopel. Nah, gimana penyelesaiannya? Prinsip apa yang digunakan? Itu ya. Atau teori apa yang digunakan untuk menyelesaikan. Jadi sini T ini ke sini kan sirip nih ya. Nah, ini yang ini. Ini yang ada S faktor bentuknya karena S ya. S-nya berapa ya? Dengan ini T ininya T0 kan ya. Ini TJ. Nanti ke sini sirip kan ya? Sirip. Mengizinkan panas mengalir dari permukaan pada sensing junction TJ kan ya, yang di decreasing kan ya, di bawah untam TJ di depth of the block ya, block T0. Nah, ini T0 kan ya, di bawahnya T0. Nah, kawat, nah di udara, nah kawat udara konveksi ini sirip ke sini. Ya bisa jadi kawatnya apa panjang tak indah, misalkan ya panjang tak indah. Ini temperatur bloknya ini
temperatur. Nah, estimasi galat pengukuran TJ dengan T0 ya. TJ dengan T0 segini. Ya. Jadi Q-nya itu berapa ke sini? Ini ditanya apa? Hanya yang ditanya apa nih ditanya? Estimasi galatnya untuk temperatur blok ya, temperatur bloknya, temperatur kode termokouple bloknya ini T0 ya, ini maaf T0 ada salah menginterpretasi. Ini T0 salah simbolnya. Ini T0 ini. T0. Nah, di sini T0 dengan ini, dengan TJ kan ya. Jadi ada Q di situ ya, ada Q. Yang besarnya S kali K kan ya. Kali K kali delta T. Itu kan ya. Delta T. Udaranya 25, T bloknya lebih tinggi kan ya. Ini dari blok ke sini ada energi segini. Ya, energi ini juga sama dari sini ke sirip ini. Ya, sirip dengan T base-nya TJ kan ya. Sirip dengan T base-nya TJ. Ini juga sama dengan QF. Ya, jadi sama dengan QF itu. QF yang masuk rumus sirip kan ya. Terapin itu. Nah, dengan demikian itu ada TJ juga kan? Ada TJ. Di sini juga ada TJ. Ya. Sama dengan nanti ya TJ-nya kita bisa peroleh ya. TJ udah diperoleh ya. T0 dengan TJ dapatlah kan itu ya. Jadi harus hitung TJ-nya berapa dulu ya. TJ-nya. Ini yang lihatnya itu. Jadi ini panas dari sini itu ke sini panasnya. Ini ke sini. Jelas panas yang masuk dari sini ke batang ini sama dengan dari sini kemana-mana nyebar ke lingkungan. Ya, itu jadi fokusnya. Jadi sirip itu ada faktor bentuk apa? Ada gini kan? Nah ini ada gini juga ya. Yang ini. Nah itu ya. Ini semi infinite ya. Itu ada. Nah ini kan tepat ini temperatur ini kan. TJ. Ya udah ini aja dilihat ini. Setelah itu berikutnya lihat siripnya. Ya bisa jadi panjangnya nggak disebutin ya, bisa jadi kita anggap panjangnya tak ingat, simpelnya ini udah tak ingat lah. Itu ya jadi formasi-formasi itu yang bisa digunakan. Itu ya ini yang problem G. Nah berikutnya, nah ini secara konsep yang nggak jauh dengan sebelumnya ya, nggak jauh karena buat garis-garisnya nanti mulailah ini. Dapat persamaan semua tiap nodal ini yang diketahui 1, 0, 3, 4 itu ya 2. Ya inilah ini aja. 0 ini terhadap yang lain. 0 ini hanya 1 ya mirip dengan yang tadi ya yang di gambar awal. Nah, ini berikutnya ini juga beda ingat. Ini I, H ya, lagi 2 ya. Ini waktunya ini. Maaf ya agak telat dikit sebenarnya. Ya paling lagi 5 menit selesai. Nah, ini Anda perhatikan, ini di isolator nggak? Sini ya, ini udah dibantu dengan gambar, ya sambil baca pelan-pelan soalnya ya. Ini ada kidotnya ada kan ya, termokoktelnya ada. Nah, 2 dari sisinya dijaga pada temperatur 300. Ini dijaga 300. Nah, sementara yang lain diisolasi, ini isolasi. Ya, isolasi. Ya nanti di nodal-nodal ini terapkan raca aja. Nah, ini ke sini ya, terus ya. Nah, itu ya di sini. Nah, inilah. Nah, itu ya kapen itu semua. Kapen itu semua ya, jadi ini nggak ada masalah sih. Nggak ada hal yang spesial ya, mirip. Hanya Anda ini titiknya sini 4 kan ya. Berapa 4 kan ya? Ini diketahui kan? Ini diketahui kedua 300. Ini sudah diketahui. Oh ini aja 1, 2, 3 aja ya 1, 2, 3 nggak perlu banyak-banyak 1, 2, 3 dekat sini. T1, T2, T3-nya berapa?
Ya, terapkan itulah ya. Untuk D3 ya ini tetap harus dipertimbangkan. Ya, kanan kiri atas bawahnya yang harus dipertimbangkan. Nah, ini berikutnya. Oh, ini udah habis. Udah habis ya, jadi tepat ya. Ini yang saya sudah siapkan. Nah, kita nanti Senin kita udah masuk ke transient ya. Senin. Itu ya, jadi itu. Ada dari Anda yang ingin, ada sesuatu yang ingin disampaikan nggak? Bertanya, nggak ada. Ini kemana? Ini sebenarnya nggak hadir lagi berapa orang? 27, jadi 26 ya, 26, jumlahnya 34 ya. Jadi 8 orang ya, 8 orang. 8 orang. Ntar saya cek coba deh. Ini coba saya ini kan rekaman ini supaya bisa dibandingkan dengan ini. Dengan kehadiran di akademik ya. Saya harus ini juga. Supaya Anda itu yang benar rajin ya ter-record rajin, yang benar malas ya ter-record malas. Ada ini yang ingin bertanya nggak? Kalau kemudian kita record semua ini kan. Ya, ini record semua. Udah ya, kita akhiri ya. Ini udah kita record semua. Supaya sampai ketemu hari Senin ya. Semua hari Senin. Oke, meeting for all ya. Jadi belajar lagi ini ya yang untuk konduksi 2 dimensi dan juga siap-siap untuk ke transient. Kita transient ya punya waktu berapa ya? Juga semingguan juga ya. Oke, meeting for all. Selamat siang.